Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kuliah online. Ini nanti sebagai bahan referensi diskusi dalam pertemuan tatap muka, sehingga nanti saya tidak banyak menyampaikan materi, tetapi kita untuk pengembangan melalui diskusi, ya. Karena saudara adalah sebagai mahasiswa pasca sarjana, tentu berbeda dengan yang saya sampaikan ketika dengan mahasiswa di S1. Ya. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang sistem hukum di Indonesia. Ya. Nanti akan kita kaji. Ya, sebelum kita mengkaji, maka akan saya sampaikan tentang teori-teori atau prinsip-prinsip dasar di dalam sistem hukum itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu sistem? Ya, sistem. Kita sering mendengar bahasa sistem, ya kan? Sistem. Nah, sistem merupakan kompleksitas atau rangkaian elemen-elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, di mana masing-masing elemen ini akan saling ketergantungan, saling berinteraksi untuk membentuk suatu tujuan tertentu. Ya, ini kalau mau didefinisikan dengan yang namanya sistem, ya, artinya begini: sistem itu merupakan rangkaian elemen-elemen saling terkait, ya, sehingga dengan hilangnya satu elemen, maka akan berakibat hilangnya atau berubahnya sistem itu. Karena sistem itu unsur-unsurnya adalah satu, merupakan bagian-bagian atau elemen-elemen yang bekerja secara fungsional. Yang kedua, bekerjanya saling keterkaitan. Tidak bisa satu bekerja sendiri sistemnya, tidak. Tapi merupakan rangkaian elemen-elemen, maksud saya, ya, atau bagian-bagian itu. Nah, bagian-bagian tadi ini dibatasi oleh suatu lingkungan atau suatu koridor atau suatu kelompok lah, ya, kelompok atau dalam satu rangkaian itu, ya, sehingga dalam rangkaian tadi itu unsurnya harus merupakan yang ketiga, membentuk kesatuan kerja dan untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang hendak atau ingin dicapai, ya, Nah, lalu pertanyaannya, lalu apa itu sistem hukum? Ya, kalau tadi saya sampaikan sistem itu ada elemen-elemen atau bagian-bagian, ya, saling ketergantungan. Nah, sistem hukum itu berarti berupa keseluruhan aturan, prosedur yang membedakan dengan sistem sosial yang lain. Nanti rangkaian aturan ini ada aturan hukum yang spesifik, ya. Nanti bisa berupa penetapan, keputusan, undang-undang, aturannya, ya kan, prosesnya, ya. Nah, pada umumnya sistem itu relatif ditetapkan oleh penguasa.
tadi keputusan, kemudian norma, aturan, itu umumnya menentukan adalah penguasa struktural, ya, atau lembaga yang membuat sebuah aturan. Ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengontrol proses-proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Artinya, kalau nanti ada anomali sosial, penyimpangan sosial, maka sistem ini secara otomatis akan mengontrol terhadap fenomena-fenomena sosial, ya, proses-proses sosial. Ketika ada yang melakukan penyimpangan sosial misalnya, melanggar norma kesusilaan, melanggar norma sopan santun, maka sistem akan mengontrol, ya, mengontrol. Tadi saya sampaikan ada rangkaian, apakah nanti diukur dengan normanya, wah aturannya tidak boleh begini, mencuri, tidak boleh melakukan penghinaan dan seterusnya, kan kontrol hukum itu. Ya, tentu sistemnya tadi saya katakan tidak hanya elemen dasar, hanya satu elemen saja, tetapi terdapat beberapa elemen. Karena sistem itu merupakan sistem yang terbuka, harus ada hubungan timbal balik antara sistem tadi dengan lingkungannya, antara elemen tadi dengan lingkungannya, ya, antara bagian-bagian tadi dengan lingkungannya. Ya. Kan tadi saya katakan, sistem hukum itu terdiri dari elemen, unsur-unsur, ya, berupa apa? Peraturan, keputusan, undang-undang. Nah, ini kan akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya. Tidak bisa kemudian tiba-tiba muncul peraturan, tidak bisa tiba-tiba kemudian muncul undang-undang, tidak bisa. Tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya undang-undang tadi sebagai sebuah sistem. Apa itu? Faktor kebudayaan, faktor sejarah, faktor ekonomi, faktor sosial, semua ikut mempengaruhi. Ya. Apalagi dalam sistem hukum di Indonesia, kalau dulu kita belajar sistem hukum itu, ada sistem kontinental Eropa, ada sistem Anglo-Saxon, ya kan? Nah, di Indonesia, sistem hukum di Indonesia, secara kesejarahan memang kita mengikuti sistem kontinental karena kita pernah dijajah oleh Belanda yang sekian lama. Artinya apa? Artinya masa lalu sejarah panjang penjajahan Belanda itu tentu sedikit banyak sistem kontinentalnya akan mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Namun dalam perkembangannya tentu tidak hanya kita mengikuti sistem kontinental saja, tetapi ada campuran. Ada sistem misalnya hukum Islam, ada hukum adat, ya, ada tadi sistem dari Amerika, Anglo-Saxon. Ya. Semua nanti akan berpengaruh. Ya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa sistem di Indonesia itu tidak hanya kontinental saja, tetapi sudah campuran. Campuran sistem apa? Ya Eropa, ya hukum agama, ya hukum adat. Sehingga menjadi sistem yang ada di Indonesia yang sekarang kita laksanakan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan elemen-elemen hukum? Ya, elemen-elemen hukum. Tadi kan saya jelaskan. Sistem itu merupakan rangkaian kompleksitas elemen-elemen hukum. Kan gitu. Ini saya kutip dari Jonathan Turner, ya, tentang elemen sistem hukum. Elemen sistem hukum menurut Turner itu ada 4. Yang pertama adalah seperangkat kaidah atau aturan tingkah laku. Ya. Jadi hukum itu
dalam perspektif Turner itu seperangkat kaidah yang mengatur tingkah laku. Jadi orang berperilaku seperti ini, orang berperilaku seperti itu karena apa? Ada kaidahnya. Contoh, ketika di masa pandemi, ada kaidah, ada norma yang dibuat untuk menjaga penyebaran virus COVID. Orang harus pakai masker. Ini kaidah, tingkah laku, aturan ini. Orang akan apa? Mengikuti. Itu sebagai salah satu elemen ya, kaidah tadi. Ya, ini kalau saya analogkan pendapat dari Turner itu. Yang kedua, setelah ada norma seperangkat aturan yang mengatur perilaku seseorang, perilaku masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana cara penerapannya. Bagaimana norma itu diterapkan. Terapkan dalam rangka apa? Tadi itu mengatur tingkah laku. Bagaimana supaya orang mentaati. Bagaimana supaya orang mengikuti norma-norma itu, aturan itu, kan begitu. Nah, jadi ada tata cara penerapan. Yang ketiga, menurut Turner, adalah tata cara penyelesaiannya. Lalu bagaimana normanya mengatur tingkah laku diterapkan? Toh di dalam penerapannya masih ada penyimpangan atau anomali sosial. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya. Apakah nanti akan menggunakan jalur litigasi atau non litigasi? Apakah nanti akan menggunakan jalur di pengadilan atau di luar pengadilan? Ini elemen dasar. Ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah yang keempat, tentang tata cara untuk pembuatan hukum itu sendiri atau perubahan hukum. Ya. Secara teoretik, dalam pembuatan hukum atau pembentukan hukum itu kan ada dua hal ya. Yang pertama adalah bahan hukum itu sendiri. Yang kedua, struktur pembentukan hukum. Bahan hukum itu berangkat dari gagasan, ide hukum, ya, ide hukum masyarakat maksudnya. Ini tahapan dalam proses sosiopolitis. Masyarakat itu kepentingannya apa? Kepentingannya mau bagaimana? Mau dibuat seperti apa hukumnya itu? Itu tahapan dari masyarakat loh. Ide masyarakat loh. Supaya apa? Supaya hukum ditaati. Kalau bahannya sudah berasal dari ide masyarakat, yang diinginkan masyarakat, maka jika nanti dibuat menjadi sebuah produk hukum, maka akan ditaati oleh mereka. Nah, kemudian dalam bahan hukum tadi juga sudah dirumuskan bagaimana cara pemberian sanksinya. Ada ide masyarakat, ya kan? Terus bagaimana cara pemberian sanksinya? Oh, nanti kalau ada masyarakat yang melanggar, maka sanksinya begini. Namanya tahap yuridis namanya. Kalau tadi tahap sosiopolitis. Sebagai bahan hukum, bahannya dari dalam masyarakat, nilai-nilai dasar hidup dalam masyarakat, ya kan? Kemudian setelah nanti nilai-nilai nanti ini sebagai sebuah gagasan, kita ketika buat bahan, lalu nanti bagaimana pemberian sanksi terhadap ide tadi itu? Ya, ketika sudah nanti diterapkan, itu dari bahannya. Yang kedua dari struktur pembentukannya. Itu bisa meliputi bagaimana mekanisme kerjanya di dalam struktur pembentukan hukum itu. Ya, struktur kan nanti akan melalui kalau di Indonesia ada pembagian kekuasaan kan, ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif, ya kan, dan seterusnya, ya, terusnya. Contoh, mekanisme pembentukan misalnya katakanlah undang-undang itu antara legislatif dan eksekutif. Mereka sama-sama membentuk yang namanya undang-undang. Harus ada sinergi. Ya. Ide bisa dari legislatif, bisa juga ide pembentukan nanti bisa jadi dari eksekutif. Mekanisme kerjanya, ya, nanti ada
dalam sistem hukum kita itu masing-masing tentu mempunyai kewenangan. Kalau itu untuk membentuk hukum in concreto, ada yudikatif, ya, melalui putusan-putusan pengadilan dengan jurisprudensi, itu juga mekanisme kerja, membentuk hukum juga, kan? Membentuk hukum juga. Diprosesnya memang melalui peradilan. Dan kemarin saya katakan ada law in abstracto, law in concreto, law in concreto. Nah, itu kalau menurut Turner. Yang kedua, ini saya kutip teorinya Hans Kelsen tentang elemen hukum. Ya. Menurut Kelsen, elemen hukum itu, ya kan, bahwa sistem hukum itu merupakan sistem pertanggungjawaban terhadap kaidah. Kaidah apa? Kaidah nilai yang diyakini kebenarannya. Kaidah kan banyak ya, nilai-nilai dasar. Hans Kelsen ini terkenal dengan teori Stephen Bow, atau sering kita kenal dengan Stephen Bow teori. Ya. Ini ada membuat model piramida, ada membuat model piramida terbalik, segitiga kerucutnya di bawah, ada model dasarnya di bawah, ya, dari bawah tapi kerucutnya di atas. Ya. Saya tidak memperdebatkan apakah model piramida terbalik atau model piramida yang dasarnya di bawah. Nah, prinsip dalam teori Hans Kelsen itu, dalam Stephen Bow teori, mengatakan bahwa sumber norma dasar atau grand norm, norma dasar, itu akan mempengaruhi, akan menyinari elemen-elemen hukum berikutnya. Nah, artinya bahwa grand norm, norma dasar, ya, itu mempunyai kedudukan paling tinggi, ya, kalau mau dibuat penyinaran tadi ini, paling tinggi, menyinari elemen-elemen produk berikutnya, sehingga aturan hukum di tingkatan lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang ada di atasnya. Kalau mau kita terapkan dalam sistem hukum di Indonesia, grand norm Pancasila sebagai norma tertinggi, ya, tertinggi. Nah, sebagai norma tertinggi nanti ini akan menyinari, akan mendasari terhadap norma-norma berikutnya. Kalau dalam tata urutan perundang-undangan itu ada Undang-Undang Dasar 45, maksudnya 1945. Ada undang-undang, ada perpu, ada PP, ada perpres, ya, ada perda. Nah, dalam tata urutan perundang-undangan tadi, maka tidak boleh ketika membuat undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Undang dasar. Itulah mengapa ada yang namanya uji material di Mahkamah Konstitusi. Ya, ketika buat undang-undang ternyata ada banyak kepentingan, maka akan diuji di Mahkamah Konstitusi. Ya, apakah bertentangan atau tidak? Kan begitu. Ya, kalau bertentangan, ya tidak bisa untuk melaksanakan itu. Ya, itu. Karena bertentangan. Nah, kemudian lagi misalnya, tidak boleh membuat peraturan pemerintah itu bertentangan dengan undang-undang. Ada ujinya di Mahkamah Agungnya misal saja. Ini teorinya Kelsen, ya. Kalau kita terapkan dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, ya, di Pancasila sebagai tertinggi, atau sebagai yang mendasari terhadap norma-norma hukum berikutnya. Nah, di dalam legal system ada
kita kutip dari teorinya Lawrence Friedman, ya, yang terkenal dengan legal systemnya. Begini, menurut Friedman, sistem hukum itu, ya, mengandung, meliputi, ya kan, namanya yang pertama substansi hukum, yang kedua struktur hukum, yang ketiga kultur hukum, ya, dalam bukunya Friedman, teori legal system itu. Nah, saya mulai dari substansi hukum, ya. Bahwa kalau kita ingin menerapkan sebuah sistem hukum, antara substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, ini harus saling keterkaitan. Kita membuat substansi hukum yang bagus, baik, tetapi strukturalnya tidak bagus, maka nonsen bisa melakukan penegakan hukum. Substansi bagus, strukturnya bagus, budaya tidak bagus, budaya hukumnya nonsen, kita bisa melaksanakan. Ya. Ini saya kasih satu-satu. Nanti kita sebagai bahan diskusi. Nah, substansi hukum itu nanti bisa meliputi law in abstracto, ya, artinya kaidah hukum umum, ya. Barang siapa, kadang-kadang gitu kan, dilarang melakukan dan seterusnya, ya. Dalam apa? Dalam peraturan yang sifatnya regulatif, mengatur secara umum. Nah, substansi ini juga bisa dari law in concreto, kaidah hukum secara khusus menghadapi peristiwa-peristiwa konkret, yaitu melalui putusan-putusan pengadilan. Nah, yang nanti akan dijadikan sebagai dasar di dalam kaidah norma untuk bertingkah laku masyarakat. Oleh karena itu dalam Lawrence Friedman ini, substansi hukumnya harus bagus. Undang-undangnya, PP-nya, peraturannya, putusan hakimnya harus bagus, harus baik. Tetapi ini tidak cukup. Menurut teorinya Friedman ini tidak cukup. Jika yang kedua, struktur hukumnya tidak mau melaksanakan norma tadi, substansi hukum tadi itu. Siapa struktur hukum? Yaitu badan, orang, pejabat yang melaksanakan substansi hukum tadi itu. Apa itu? Lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penegak hukum, ya. Artinya mereka-mereka yang punya kewenangan untuk menerapkan hukum itu, ya, harus bagus melaksanakan. Undang-undangnya bagus, ternyata penegak hukumnya tidak tegak, lemah, ya tidak dapat dilaksanakan. Demikian juga sebaliknya, penegak hukumnya bagus, hitam putih, melaksanakannya sesuai dengan norma, tapi aturannya ternyata memang lemah, pasal karet, ya. Yang sering kita dengar kalau dulu ada pasal-pasal karet di dalam perundang-undangan kita, misalnya pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dan seterusnya. Ada banyak sebenarnya. Ya, mau tegas bagaimana memang aturannya seperti itu. Nah, itu pun masih tidak cukup. Normanya, aturannya bagus, substansi hukumnya bagus, penegak hukumnya bagus, tetapi budaya hukumnya tidak mendukung. Ya nonsen, dapat dilaksanakan. Ya. Misalnya, aturannya norma tentang undang-undang korupsi, bagus. Normanya, aturannya. Penegak hukumnya, oke, laksanakan. Ya. Kalau ada yang melakukan korupsi, maka akan diproses hukum, dipidana, dimiskinkan, misalnya saja, dimiskinkan. Atau bahkan sampai dengan hukuman mati misalnya. Atau seumur hidup misalnya. Tetapi jika budaya hukumnya tidak bagus, masyarakatnya,
Misalnya budaya suap, budaya korup. Pak, jangan Pak, ini begini-begini, jangan laksanakan. Nah, lama-lama yang namanya penegak hukum bisa jadi akan terpengaruh. Faktor apa? Ekonomi, sosial, budaya hukum, ya kan? Yang membentuk. Membentuk apa? Membentuk perilaku masyarakat. Maka ketika struktur itu tidak korup, jangan kemudian masyarakat tadi ingin mengajak korup atau sebaliknya. Jadi antara substansi hukum, struktur hukum, penegak hukumnya, dan budaya hukumnya harus sinergi elemen ini. Sehingga kalau memang sudah sinergi, maka penegakan hukum tentu akan dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, kalau saya analogkan, kalau kita punya mobil yang bagus, Rolls Royce, tetapi jalannya kemudian, sarananya kemudian jalannya itu katakanlah berbatu dan berlubang, ya tidak dapat cepat. Atau sebaliknya, jalannya bagus, ya, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan mobil, tapi menggunakan jalan kaki atau naik becak. Ya lama kalau kita menempuh jalan misalnya dari Kudus ke Semarang misalnya, kan menjadi lama. Nah, ini nanti jadi bahan kajian kita. Teorinya Friedman itu bagaimana hukum di Indonesia, ya, sistem hukum di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana cara mengukur sekarang? Untuk mengukur sistem hukum itu sendiri. Ya, ini saya percepat singkat ya. Jadi ini saya kutip alat ukurnya dari Fuller. Ya, itu kita lihat apa namanya asas principle of legality dari Fuller. Ini saya kutip ya, dari apa namanya Fuller, punya beliau. Yang pertama, sistem hukum itu dapat diukur dengan apa namanya ini asas ya. Yang pertama, harus mengandung unsur aturan-aturan, norma-norma. Ada apa tidak? Ya. Yang kedua, peraturan tadi harus diumumkan. Ya, ini kalau mau kita uji ya, kita ukur dengan apa namanya sistem hukum tadi itu, baik dan tidaknya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berlaku surut. Ya, kalau kita sering mendengar asas retroaktif. Karena hukum itu harus prospektif, tidak boleh berlaku surut. Ya. Yang keempat, mengukurnya nanti untuk kita menguji, disusun dengan rumusan-rumusan yang mudah dipahami. Ya. Di rumusan norma tadi harus mudah dipahami. Kalau sulit, ya maka akan sulit juga untuk mentaati. Ya. Yang kelima, tidak boleh mengandung peraturan yang saling bertentangan. Ya. Antara aturan yang satu dan yang lain, atau tumpang tindih lah bahasa kita. Tidak boleh. Dan berikutnya, untuk mengukur adalah tidak boleh ada kebiasaan yang berubah-ubah. Tidak boleh. Ya. Itu akan menyebabkan kehilangan konsentrasi, perubahan kebiasaan. Ya, jadi habis ini berubah, besok berubah lagi ya, akan kesulitan. Kalau perubahan secara bertahap sudah menjadi kebiasaan, bertahap tidak masalah. Tetapi kalau perubahan langsung hari ini berubah, besok lagi berubah, maka akan disorientasi. Pada depan akan kesulitan. Ya. Yang ke-8 adalah harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari. Nah, ini kriteria untuk mengukur apakah sebuah produk hukum, sistem hukum itu bagus apa tidak. Kalau sebuah produk hukum misalnya peraturan itu diundangkan, ternyata bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari, ya akan sulit. Ya.
Kita ingat ya, sering saya sampaikan, fonsafikni. Kalau ingin hukum ditaati, maka harus sesuai dengan volgis daripada bangsa itu, ya, jiwa bangsa itu. Ya, ini nanti sebagai bahan diskusi saudara dalam perkuliahan tatap muka. Sekian. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.